Hanya jangan kuat-kuat, khawatir di belakang ada polisi. Sembuhkan suamiku dari narkoba, sembuhkan suamiku. Terus dia nanya, alamat dengan nomor, Bu? Ya Allah, selamatkan Pulau Madura dari narkoba. Tiba-tiba ketika koper masuk ke airport, melewati X-ray, langsung diperintahkan oleh polisi di airport, buka kopernya, buka kopernya. Ini kelihatan ada putih-putih di dalam, harus kita cek. Buka gemboknya, buka kodenya, periksa. Ini jamaah dari mana? Dari Pulau Madura. Begitu dibuka, disangka narkoba, rupanya garam. Indahkah makanan kalau tidak ada garamnya? Enggak indah. Enakkah makanan kalau enggak ada garamnya? Enggak enak. Tapi kalau kebanyakan garam, tambah air lagi. Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi kalau hidup ini ada cemburu-cemburunya, ada sakit hatinya, itu hanyalah garam-garam kehidupan. Betul? Mau dapat? Ya Allah, selamatkanlah kami semua. Semua yang hadir ini insya Allah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ini tausiah terakhir Ustadz Abdul Somad. Maksudnya bukan setelah ini mati. Kalaupun mati kita tidak bisa, tidak tahu. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walaupun sesaat, wa la yastaqdimun, tidak pula bisa dipercepat walaupun sesaat. Berapa banyak orang minta mati, ya Allah matikan aku, nggak mati-mati. Berapa banyak orang begitu pedenya, 4 sehat, 5 sempurna, treatment, olahraga, jogging, mati. Kenapa kita masih hidup hari ini? Saya masih hidup hari ini karena saudara-saudari saya di Batu Ampar berdoa tiap pagi, petang, siang, dan malam. Ya Allah, sampaikan Ustadz Somad ke desa kami, sampaikan ke pondok kami, sampaikan ke kampung kami, sehatkan dia ya Allah. Setelah dia tausiah di tempat kami, terserahlah ya Allah. Jadi banyak jamaah yang nanya, ini Ustadz Somad tausiah pagi, tausiah siang, tausiah malam, tidurnya kurang, jalan sana, jalan sini, makanannya apa? Makanannya, tanya Kiai Abdullah Ramli, disiapkan tadi di atas meja, durian montong. Masya Allah, tabarakallah. Saya di kampung saya kalau makan kepiting itu ribetnya luar biasa. Bukanya, milih dagingnya, dikunyah rupanya tulangnya. Tapi di tempat pondok pesantren Ibnu Ramli, Masya Allah, kepitingnya sudah dikunyah. Enggak usah saya ceritakan, nanti gak enak. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada pondok pesantren ini ya Allah. Buat santrinya berlipat ganda, melimpah ruah, sehingga tanah-tanah wakafnya mengalir pahala untuk para kiai, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin. Daftarkan anak Anda segera ke pesantren Ibnu Ramli sebelum tanggal penutupan berikut ini. Batu Ampar, hubungi nomor kontak berikut. Nanti videonya dipotong, kita akan upload ke Instagram yang followernya 7 juta itu. Maksudnya ini Ustadz Somad ini sombong sekali. Maksudnya yang belum follow. Saya kelihatannya tausiah di pesantren Ibnu Ramli yang ada di Batu Ampar, yang ada di Bangkalan, di Pulau Madura. Tapi saudara saya yang ada di Aceh, saudara saya yang ada merantau mencari nafkah di Jeddah, yang ada di Hong Kong, yang ada di Singapura, walaupun saya nggak bisa masuk, mereka tetap bisa menonton. Abdul Somad nggak bisa masuk, nggak apa-apa. Badannya nggak bisa masuk, nggak apa-apa. Tapi videoku masuk. Melalui apa? Saudaraku di mana-mana bisa menonton channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa
akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mana grup adronya? Masya Allah, padahal kami baru pertama ketemu, nggak pernah latihan sebelumnya, tapi bisa serentak. Memang kalau sudah sehati sejiwa begitu, satu perasaan, satu rasa yang tak mungkin diungkapkan dengan kata-kata, karena kata begitu miskin mewakili rasa. Andai ku ceritakan rasaku pagi ini, belum tentu sama. Mengapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. Insya Allah, tabarakallah. Kenapa saya bisa tiba-tiba puitis pagi ini ya? Allahu Akbar. Biasanya kita kalau tausiah itu tergantung suasana hati jamaahnya. Itu saya rasakan sendiri. Kalau saya tausiah di tempat orang yang hatinya kusut, wajahnya seperti jeruk purut, hatinya berkabut, itu saya pun tausiahnya ngebut. Pernah saya tausiah cuma 5 menit, habis 5 menit saya cabut, karena ketika saya tausiah semuanya selfie, nggak ada hormat sama sekali. Saya pun pulang. Saya pernah tausiah cuma 10 menit. Demikianlah tausiah yang saya sampaikan. Ketika kapan itu Pak Ustadz? Ketika mau buka puasa. Rasanya jarum jam gak bergerak, orang semuanya pada kusut, lapar, galau, kacau. Ada yang buka-buka handphone. Nah, tiba-tiba terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan, karena azan maghrib sudah berkumandang. Gak lama datang panitia, mohon maaf Pak Ustadz, itu azan handphone. Tapi di Batu Ampar jamaahnya semuanya hatinya terbuka. Maka Ustaz Somad pun menyampaikan tausiah, lepas saja semuanya. Masya Allah. Jadi selama di pesantren Ibnu Ramli Batu Ampar ini, apa yang Ustaz khawatirkan? Enggak ada. Saya dikawal oleh banser, apa yang saya khawatirkan? Pandang kanan banser, kiri banser. Terus nggak ada cemas sama sekali. Ada beberapa kecemasan. Apa dia? Ngeri jatuh ke bawah. Itu makanya dari tadi saya nggak bergerak. Di tempat lain saya ceramah jalan-jalan, ini nggak berani, ini kan sampai jatuh. Sakitnya nggak seberapa, malunya. Besok pagi keluar berita Ustaz Somad jatuh di Batu Ampar. Nauzubillah, nauzubillah. Ibu-ibu yang di bawah jangan khawatir. Walaupun saya pakai sarung, saya pakai celana panjang. Mana tahu nanti di komen orang di Instagram macam-macam. Semuanya kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Pertemuan kita ini pertemuan yang memanjangkan umur dan melapangkan rezeki, insya Allah. Anak Pak Kiai libur kemarin dari Kairo, pulang sekarang belajar ke Al-Azhar, Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir. Nangis. Kenapa? Kenapa acaranya nggak dibuat ketika saya sedang di rumah? Tapi beliau insya Allah bisa menyaksikan langsung dari Kairo live, insya Allah. Amin. Ustaz Somad, kami di rumah waktu nonton live kok nggak lancar, paketmu habis. Hari ini semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Ketika selesai acara pengajian majelis ilmu, majelis taklim, maka apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu karena semua dosa kamu sudah diampunkan Allah. Pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Tapi hutang tidak.
Jangan nanti pulang dari sini di besok pagi ada yang nagih, gimana utangnya mbak? Dosa kamu sudah lepas semuanya, berikut hutang-hutangnya. Kata siapa? Ustaz Somad. Enggak ada, saya enggak ada ngomong. Kalau enggak percaya, putar aja rekamannya lagi. Enggak ada, utang tetap dibayar. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW melihat ada orang yang mati syahid, lalu kata orang tetangga, kawan, sahabatnya, berbahagialah, hanian, selamat, kamu masuk surga. Kata Nabi, belum tentu. Kenapa? Karena kalau orang masih ada hutang piutang, sangkutan, dia akan dituntut di hadapan Allah. Lepaskanlah semua jamaah ini dari hutang piutang ya Allah. Banyak sekali yang berhutang ini. Enggak ada, karena kita hidupnya tidak konsumtif. Lebih baik hidup sederhana, bersahaja, daripada kelihatan kaya tapi hutang keliling pinggang. Betul? Ini banyak orang kalau di rumahnya itu semuanya utang, kompor utang, panci utang, pulang kampung gaya supaya orang kampung semuanya kaget terpukau, wow, amazing. Padahal bunyi klaksonnya kredit. Hidup bersahaja apa adanya. Orang yang banyak utang, detak jantungnya nggak normal. Ngikut pengajian khawatir, takut, darah tinggi naik, jantung koroner naik, gula darah naik. Yang turun cuma satu, asam urat turun ke kaki. Tapi kalau orang nggak ada utang, ketawanya lepas, ya seperti ini. Tapi kalau ada utang, pas mau ketawa, nggak jadi. Kenapa? Ingat tanggal sudah sebentar lagi tadi. Nggak jadi. Allah itu suka melihat kita bahagia, tapi bahagia kita bukan karena dosa. Kita tidak melakukan maksiat, kita tidak melihat yang haram. Kita semua bersama dengan orang baik, di tempat yang baik, mengkaji yang baik, mendengar yang baik. Gara-gara kebaikanlah kita bahagia. Betul? Ada orang bahagia karena dosa, karena maksiat. Mudah-mudahan yang belum dapat hidayah, Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Berikan kami hidayah, berikan saudara kami yang belum dapat hidayah, supaya Allah Ta'ala lapangkan hatinya untuk beramal kebaikan, insyaallah. Amin. Kita semua akan mati. Orang kaya, orang miskin lebih cepat. Oh, enggak juga Pak Ustadz. Malaikat maut kalau nyabut nyawa, apakah dia lihat akte kelahiran? Enggak. KTP, KK. Yang lihat itu KPU, Komisi Pemilihan Umum. Malaikat maut akan datang mencabut nyawa. Dan kita semua yang istiqomah iman dan Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya cuma mancing aja. Coba tadi waktu kiai yang baca Quran semuanya semangat Allah, pas kiai yang baca terpaksa sekali kedengarannya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Saya sudah tausiah berdiri 1 jam, anak-anak masih konsen ngelihat Ustaz. Anak-anak ngelihat, masih. Ibu datang dari jam berapa tadi, Bu? Jam 7, jam 6. Allahu Akbar. Selama duduk 7, 8, 9, 10, 11, 5 jam bernilai jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fisabilillah, dia sama seperti orang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Selama 5 jam, 7, 8, 9, 10, 11. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga insyaallah. Ibu saya orang yang suka pengajian,
di masjid dekat rumah itu dia buat kajian sore, dia yang nyari qorinya, dia yang nyari ustazahnya, dia yang nyari penceramahnya, dia yang nyari duitnya, dia yang mengatur semuanya. Ketika itu umurnya 70 tahun. Jadi kalau hari ini Ustadz Somad suka pengajian, karena dari kecil saya dibawa ngaji, dibawa marhaban, dibawa baca barzanji, dibawa maulid Nabi, dibawa Isra Mi'raj, nggak pernah tinggal. Pernah suatu kali saya ditinggalnya di rumah, dia pergi, saya kejar, nggak pernah ketinggalan. Kalau ada acara walimah, ada acara akikah, ada acara tausiah, saya datang. Nggak ngerti ceramah, nggak paham. Kenapa Ustaz datang? Ada telur ayam dan pulut ketan kuning. Jadi berawal dari ketertarikan anak-anak. Anak-anak ini tergantung apa yang dilakukan ibunya. Allah bisa karena nanti anak-anak ini akan membawa istrinya, membawa anaknya juga pengajian saat tahun 2053. 2023, 2033, 2043, 2053 mereka akan bawa anaknya, istrinya tabligh akbar, penceramah tetap Abdul Somad. Ketika itu ibu-ibu udah meninggal, saya masih hidup. Ditanya sama istrinya, mas, ya, waktu kamu kecil dulu apa kenangan yang terindah? Waktu saya kecil adalah di kampung kami di Batu Ampar, di pesantren Ibnu Ramli, ada ustadz yang datang tausiah, namanya Ustadz Abdul Somad. Itulah rupanya kenangan terindah dari anak-anak kita. Amin. Tapi anak-anak dari desa lain, dari pulau lain, dari kampung lain, ketika ditanya istrinya, gimana kamu di kampung dulu? Saya dibawa bapak saya ngelihat penyanyi dangdut, pentasnya tinggi. Pulang ke rumah bapak sama ibu kelahi. Kenapa? Karena bapak ingin ibu seperti penyanyi dangdut. Hancur dunia persilatan. Siap menjaga Pulau Madura, siap jaga Batu Ampar, siap jaga Bangkalan, siap jaga NKRI. Takbir. Ustaz kok bertakbir? Saya ngetes suaranya masih kuat atau enggak. Kalau masih kuat berarti jamaahnya kuat. Saya yang nggak kuat. Di tempat lain kalau udah 1 jam saya takbir, pas 5 menit pertama Allahu Akbar. Kalau sudah 1 jam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu artinya terserahlah Pak Ustaz mau lanjut enggak, mudah-mudahan. Masya Allah, jangan macam-macam dengan Pulau Madura. Ini adalah pulaunya para wali Allah. Mbah Khalil Al-Bangkalani, ini negerinya para alim, para ulama pondok pesantren. Kita jaga pondok pesantren, anak mesti wajib fardu ain masuk pesantren. Betul? Nanti masalah setelah kuliah tamat, masuk S1, kemana saja pergi silakan, terbang dia akan pulang ke NKRI, menyumbangkan hati pikirannya supaya kita semuanya menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah bersyukur kalau kita tidak melihat ke bawah. Lihatlah ke bawah. Kalau ngelihatnya ke atas terus, lihat ke atas, pulang dari sini minta sama suami, saya mesti lampu ruang tamu seperti ini. Apa nggak sakit jantung suaminya? Lampu yang mana? Lampu yang mana? Di fotonya, lampu yang ini. Pasti lihat harganya. Saya mau ruang tamu kita ada bunga-bunganya. Seperti apa? Seperti bunga ini. Saya mau kamar kita seperti kamar pengantin, ada lampu-lampunya seperti ini. Pandang ke bawah, lihat ke bawah. Kalau kita hari ini pakai sepeda motor, ada tetangga kawan kita yang pakai sepeda kereta angin. Angin, nggak ada mesinnya. Ini angin mulai kencang ini. Kalau kita pakai sepeda, masih ada tetangga kita yang jalan kaki. Kalau kita jalan kaki, masih ada yang sakit. Mudah-mudahan yang sakit diberikan Allah kesembuhan. Tidak
dalam sebulan Abdul Somad mesti ke rumah sakit. Ini Abdul Somad nggak lagi ada yang menasehati, nggak ada yang menasehati, datang ceramah tausiah, disuruh tausiah, yang menasehati siapa? Yang nasihatnya melalui mata. Saya datang ke rumah sakit, Ustaz Somad, ya, bisa ngelihat keluarga kami yang sakit? Oke, I am coming. Datang ke tempat rumah sakit, disediakan jaket berwarna hijau. Ustaz Somad, silakan pakai jaket hijau. Masya Allah, saya pun pakai. Masuk ke ruang ICU. Silakan masuk Ustaz Somad, silakan masuk. Bapak-bapak nggak masuk. Enggak, ini khusus untuk Ustaz, ditutup pintu. Begitulah mereka menghormati dan memuliakan saya. Rupanya di ruang itu semua penyakit menular ada. Tolong doakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirwafi, Bismillahilkafi, Bismillahilmu'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Kalau ibu bapak nanti diminta mendoakan orang sakit, doakan dia. U'idzuka bikalimatillahi tammati kalau hafal. Kalau nggak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Doa nggak mesti pakai bahasa Arab. Sholat yang pakai bahasa Arab. Jangan mentang-mentang kuliah sastra Inggris, sholat pun pakai bahasa Inggris. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my dying, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Tetap pakai bahasa Arab. Tapi kalau berdoa setelah selesai sholat, salam, assalamualaikum warahmatullah, berdoalah pakai doa. Tapi kalau sifatnya pribadi, jangan kuat-kuat. Ini doa pribadi kuat-kuat. Ya Allah, aku takut suamiku dilarikan orang. Ini tanya kamar sebelah, curiganya sama siapa? Doa itu nggak usah terlalu detail, tapi jangan juga terlalu umum. Ini ada orang doa terlalu detail. Ya Allah, saya mau jual tanah, lebarnya 25 kali 30. Sebelah kanannya Pak Kiai, sebelah kiri Pak Kapolres, depan jalan raya, harga masih nego. Tapi jangan juga terlalu umum. Ini doa terlalu umum. Ya Allah, ada yang ku ingin minta kepadamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Ini kita berdoa kepada Allah. Saudara kita masih berdoa. Kita diberi Allah hidup hari ini masih berdoa. Doa mukhul ibadah. Doanya itu otaknya ibadah. Orang kalau sudah sakit otaknya nggak bisa lagi hidup. Otaknya ibadah adalah doa. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Makanya puncak tausiah, puncak tabligh akbar bukan pada pengajiannya, tapi ada pada doa. Ini kadang banyak kalau udah tabligh akbar, begitu selesai tausiah langsung pulang, dia kehilangan barokah dari doa. Sholat juga begitu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kenapa kamu nggak berdoa? Panggil itu anak muda. Kenapa kamu nggak berdoa? Ya Pak Ustadz, doa yang lama aja belum makbul. Begitu. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Kalau khatam Quran, karena Anas bin Malik idza khatimal Quran, Anas bin Malik kalau selesai baca khatam Quran dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai ke An-Nas, jamaah lahu, dia kumpulkan istrinya wa auladahu, anak-anaknya membaca doa khatam Quran. Ajak anak-anak kita berdoa supaya apa? Supaya saat kita nanti telah tiada, mereka akan bangun tengah malam dan mendoakan kita, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Jangan ajar anak nyanyi, jangan ajar anak karaoke. Nanti kalau kita mati dia nyanyikan, mau dinyanyikan. Datang dia ziarah ke kubur kita, mama. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita pakai umur yang masih tersisa ini, yang masih ada di dalam badan, selagi hayat di kandung badan, selagi ruh masih bersemayam dalam jasad, pakai untuk beribadah.
ibadah sholat, tegak, ruku, sujud, tahajud, witir, duha, israq, awabin, sholat-sholat mutlak, sholat-sholat tasbih. Saya nggak sanggup sholat Pak Ustadz, sakit kaki, asam urat, macam-macam. Jangan teruskan, terlalu banyak penderitaan. Nggak bisa sholat, baca Quran. Saya baca Quran juga nggak bisa Pak Ustadz. Ketika dilihat titik banyak jadi 3. Oke, kalau gitu nggak bisa juga pejamkan mata. Tegak nggak bisa, baca Quran nggak bisa. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Saya zikir pun nggak bisa juga Pak Ustaz. Diajak sholat nggak bisa, diajak baca Quran matanya, diajak zikir nggak juga. Suramadu dekat kan? Nah, udah kesana aja lah. Apa maksud Ustaz ini? Apa guna hidup? Buat penuh Pulau Madura aja. Hidup ini dijadikan Allah alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa ada hidup? Untuk apa ada mati? Ada yang lahir, ada yang meninggal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling mulia adalah yang paling baik amalnya. Yang paling putih belum tentu paling baik. Yang paling hitam ya udah jelas hitam. Yang paling tinggi innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat